Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Halo wabarakatuh. anak-anak yang Bapak sayangi. Eh, Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Baik, Pak. Pak. Ya, semoga sehat selalu dan terus semangat. Eh, Kali ini Bapak akan mempelajari tentang pembelajaran pojok kelas 5. Materinya sangat menarik anak-anak, yaitu materinya adalah kombinasi gerak dasar, lari, lompat, lempar dalam olahraga atletik. Tahu atletik, anak-anak? Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum tahu, ya. Atletik adalah kumpulan olahraga di mana ada lari, ada jalan, ada lompat, dan ada lempar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pembelajaran lompat jauh. Nah, di nomor lompat jauh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu lompat jauh seperti apa? Bisa Herman Iya menjelaskan Pak, apa itu lompat lompat jauh itu mau jauh? lompat sejauh-jauhnya Pak Guru. Pintar, bagus. Abdurrahman, tahu Iya Pak. apa itu lompat Eh, jauh? lompat yang lompat yang diawali dengan lari. Iya, benar. Mungkin untuk Muhammad Hidayatur Rahman, tahu? Pak, Oh, tahu Pak, lompat dengan satu kaki Pak. oh iya, bagus. Berarti semuanya hampir tahu apa itu tentang lompat jauh. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada inti, eh, sebelumnya Bapak ingin ketua kelas untuk Abdurrahman silakan memimpin berdoa dulu. Oke kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih pada ketua kelas. Bapak ingin absen dulu untuk anak-anak. Di sana ada Hermansyah hadir, Hadir Pak. Hidayatur Rahman, Hadir Pak. Abdurrahman, Hadir Pak. Peri Harmoni. Hadir Pak. Iya, alhamdulillah. Semoga pada hari ini diberi Belum, kesehatan. Pak. Pak, belum. Oh iya, maaf. Iya, Iya, Pak. maaf ya kepada anak Bapak Pak Haryadi. Ya. Kali kali ini kita anak-anak sebelum mulai kegiatan, Bapak ingin menjelaskan peta konsep untuk pembelajaran lompat jauh. Nah, di sana ada kombinasi gerak dasar, lari, cara menempuh, menolak, eh, lompat, dan mendarat melalui permainan olahraga lompat jauh. Di sana ada beberapa rangkaian nantinya yang kita ajari dari lari, menempuh, menolak, mendarat. Nah, yang Bapak akan ajarkan pada hari ini adalah kita berdiskusi untuk mengamati sebuah gambar. Nanti agar kita mendapat informasi gambar yang akan Bapak paparkan untuk materi yang kita berikan. Nah, selanjutnya di sana ada apa itu permainan lompat jauh? Bisa ada yang tahu permainan lompat jauh seperti apa? Ada yang tahu? Anak-anak? Gerakan melayang Pak, posisinya saya lihat. Iya. Iya, bentar. Untuk anak saya Pak Haryadi. Belum, belum, Pak. Belum tahu. Belum tahu, iya. Nah, ini kita lanjut untuk cara mengamati gambar. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan mengamati sebuah gambar. Di sana ada kata kunci lari awalan. Nah, untuk lari
Ada yang tahu seperti apa lari? Ada yang tahu? No, Pak. Melangkah Salah satu kaki melayang, Pak. Iya, salah satu kaki melayang, pintar. Untuk Peri bagaimana? Peri? Itu Pak, lari cepat Pak, Iya, hampir sama jalan Pak. iya, oke. Kalau jalan kan lambat, kalau lari cepat Pak. Iya, pintar. Oke. Untuk Pak Haryadi, lari? melangkahkan kaki secepat-cepatnya, Pak. Iya, bagus. Kesimpulannya, untuk gambar yang ada di layar itu adalah gambar orang lari. Dalam artian lari adalah orang yang melakukan langkah secepat-cepatnya. Nah, bukan berarti jalan secepat-cepatnya, tapi langkah secepat-cepatnya. Nah, untuk lari ini ada ada eh, cara awalan yang dimana nantinya saat melakukan lompat jauh itu adalah dengan cara berlari. Untuk lari itu juga biasanya sangat mempengaruhi dalam lompatan atau loncatan yang kita laksanakan. Nah, untuk lebih lanjutnya, nah ini adalah gerakan dari awal, gerakan dari dasar yang bisa dilihat. Biasanya untuk gerakan lari itu melakukan ancang-ancang sekitar 20 sampai 30 meter dari garis lompat, kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Nah, jadi anak-anak untuk awalan itu sangat mempengaruhi terhadap jauhnya lompatan yang akan dilakukan. Ya. Selanjutnya kita mengamati sebuah gambar. Kata kuncinya adalah tumpuan dan tolakan. Ada yang bisa menjelaskan tumpuan seperti apa dan tolakan seperti apa? Ada anak-anakku? Ada yang bisa? Lalu Pak, kalau tumbuhan ambil kaki yang terkuat, Pak. Nah, bagus, mantap. Tumpuan biasanya dilakukan dengan kaki yang terkuat. Ya, seperti itu. Dikarenakan ketika menumpu, kita nantinya akan gerakan selanjutnya akan melakukan tolakan ke atas dengan cara melompat. Oke. Yang lain ada yang bisa menambahkan seperti Itu apa? tumpuan tidak boleh keluar dari papan, Pak. Iya, tumpuan tidak boleh lewat dari papan. Biasanya ketika kita melakukan lompat jauh, kita diharapkan tidak melewati papan karena ketika kita melewati dari papan tumbuhan dinyatakan gagal dalam melakukan lompatan. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Ada Pak. Iya. Tahu Pak. Dalam gerakan ini ada bisa menyimpulkan dari gerakan lari sampai tumpuan dan sampai tolakan. Ada bisa menyimpulkan anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan? Karena untuk awalan lari itu biasanya untuk pelari untuk melakukan lompatan itu melakukan ancang-ancang beberapa meter, biasanya ada sampai 20 meter dan 30 meter. Nah, setelah melakukan ancang-ancang, dia melakukan lari secepat-cepatnya. Dikarenakan ketika melakukan lari secepat-cepatnya, itu akan berpengaruh terhadap jarak lompatan yang akan ditempuh. Makanya di sana ada namanya bak lompat seperti itu. Nah, setelah ada tumpuan dan tolakan, selanjutnya akan ada namanya
lompatan. Nah, ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Bisa diamati? Gambar orang terbang, Pak. Iya, gambar orang terbang. Bagus. Ada yang Melayang, Pak. lain? Iya, melayang. Yang lain? Yang lain? Lompatannya tinggi, Pak. Ya? Lompatannya itu Iya, lompatannya tinggi. Eh, jadi dalam lompatan selanjutnya di sana Anda selanjutnya ada namanya gerakan melompat yang dimana biasanya mereka melakukan lompatan itu dengan mengarahkan posisinya ke depan dan juga bisa memposisikan tangannya ke atas agar gerakannya saat melompat itu seimbang seperti itu. Nah, dalam pada hari ini dalam kegiatan yang akan datang ini, Bapak ingin semuanya tahu eh, dalam bagaimana cara mengkombinasikan gerak saat melakukan lompat jauh. Ya, dalam ini Bapak minta anak-anak eh, mendefinisikan dari awal gambar pertama, awalan, itu tolakan, tumpuan, dan lompatan seperti apa yang ada di gambar yang Bapak paparkan tadi. Ada yang bisa? Mendefinisikan itu apa, Pak? Pendefinisian adalah cara mereka melakukan dari tahapan awalan, ada gambar tadi, cara mereka setelah melakukan tolakan, dan saat mereka melakukan namanya loncatan, seperti itu dari awal. Ada yang bisa? Tidak bisa. Eh, kalau begitu, Bapak akan menjelaskan eh, dalam tujuan pembelajaran kali ini, Bapak mengharapkan semua kegiatan itu adalah agar eh, anak-anak bisa mengkombinasikan gerak dari lari, cara menumpu, menolak, dan mendarat. Diharapkan nantinya anak-anak itu saat melakukan kegiatan itu agar mereka bergerak. Tujuannya adalah eh, agar terciptanya kesehatan dan untuk kebugaran anak-anak itu sendiri. Untuk gerakan dari awal tadi kita sudah memperhatikan gambar awalan lari. Nah, lari kita bisa ketahui adalah gerakan di mana cara melakukan dengan melangkah secepat-cepatnya. Nah, selanjutnya dengan langkah secepat-cepatnya untuk pelompat itu juga harus memperhatikan namanya tumpuan. Nah, tadi ada yang teman menyebutkan tumpuan itu adalah kaki yang terkuat. Agar apa? Agar nantinya saat melakukan tolakan itu dapat melompat setinggi-tingginya. Ya, nah untuk selanjutnya mana bahan ajar? Tunggulah, Bapak akan memaparkan bahan ajar. Tuh. Ya, nah hilang pulang. Tunggulah.
Mana nih? Mana anjir? Pak, boleh sambil bertanya, Ya, Pak. silakan. Pada saat kita melakukan lompatan itu, Pak, atau tumpuan itu, kakinya bagian mana, Pak, yang benar kakinya? Eh, tadi sudah dijelaskan dari teman-temannya, untuk kaki itu tidak mengarahkan pada kaki kiri atau kaki kanan. Tapi untuk lompatan itu ya menggunakan kaki yang paling kuat untuk masing-masing dalam orang melakukan namanya lompatan. Maksudnya itu, Pak, bagian kakinya, Pak, apa kakinya Oh itu? ya, Itunya, untuk Pak. biasanya untuk lompatan itu kakinya itu menggunakan ujung kaki. Ya, seperti itu. Nah, untuk sudah kelihatan nggak? Sudah bisa dilihat tuh. Ya, Pak. Udah, Udah. Pak. Nah, di sana ada eh, teknik awalan. Nah, bisa kalian lihat teknik awalan lari yaitu lari berlahan ke lari cepat dan harus terkendali dan mungkin untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditetapkan. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 2 sampai 3 langkah kamu harus bersiap mengganti kecepatan lari ke kecepatan tolak dengan langkah terakhir yang pendek. Nah, seperti itu. Untuk tahapan awalan. Nah, untuk tahapan menumpu bisa dilihat menumpu dan menolak. Di sana ada langkah berikut adalah setelah awalan yaitu menumpu. Menumpu merupakan gerakan lanjutan dari awalan. Nah, menumpu menggunakan salah satu kaki di mana selanjutnya kaki digerakkan untuk menolak. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Perlu diperhatikan saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk, menapakkan kaki dan menyuruh tungkai untuk lepas landas. Nah, mungkin seperti itu bisa dilihat untuk awalan ada namanya tahap awalan untuk lari, ada namanya tahap menumpu dan tolakan. Nah, di sana juga ada gambar saat melompat. Nah, ini tadi kalau tanya teman-temannya tadi ada yang melayang. Nah, terbang. Nah, mungkin seperti bisa dilihat setelah melakukan lari, tolakan, dan melompat. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Eh, untuk selanjutnya ada namanya saat melompat ada namanya tahap pendaratan. Nah, itu harus diperhatikan karena hal yang perlu tubuh melayang di udara menjaga keseimbangan badan, mengusahakan melayang di udara selama mungkin dan mempersiapkan kaki untuk mendarat. Nah, untuk seperti ini nah, bisa dilihat anak-anak. Bisa, Pak. Biasanya untuk ada yang ingin ditanyakan selanjutnya sebelum kita melanjutkan? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk mendarat biasanya itu kita itu seperti untuk mendarat itu menggunakan dua kaki dan mungkin salah satu tangan, bukan dua tangan itu berada di depan agar menjaga keseimbangan, mungkin seperti itu. Nah, di sini ada medianya, lompatannya. Nah, apa itu permainan lompat jauh? Mungkin sudah dilihat, lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan,
ketangkasan dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Seperti itu. Nah, di sini ada teknik dasar lompat jauh. Nah, bisa dilihat teknik awalan, teknik tumpuan, teknik tolakan, teknik melompat, dan teknik mendarat. Teknik awalan tadi bisa kita ulang di sini adalah melakukan ajang sekitar 2 sampai 30 meter dari garis lompat. Nah, bisa dilihat, bisa dibaca. Untuk gerak horizontal menuju kontak tolakan loncatan gerak vertikal dari depan, habis itu selanjutnya ke arah atas. Ya. Di sana ada namanya teknik menumpu dan tolakan. Yang seperti Bapak jelaskan seperti tadi, ada namanya menumpu, ada namanya tolakan. Karena menumpu itu tadi adalah menggunakan kaki bagian yang paling kuat. Setelah menumpu, dia melakukan tolakan dengan kaki salah satu kaki yang menumpu tadi. Seperti itu. Pak, Ya, saya mau tanya Pak. ya Kalau silahkan. kalau mendarat itu Pak, yang terlebih dulu apanya Pak? Kakinya kah atau apanya Pak? Kalau dalam pertandingan, biasanya atlet itu biasanya mengenakan pantatnya lebih dahulu. Nah, kalau untuk kita pembelajaran di kita itu menggunakan kaki yang lebih dulu agar nantinya tidak mengalami cedera atau luka-luka. Jadi kita seperti itu. Ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Saya Pak, Ya, silakan. ketika mendarat kakinya diluruskan atau gimana Pak? Ya, untuk biasanya dalam pembelajaran kita, kaki saat mendarat itu seperti menekuk. Nah, mungkin bisa lihat di gambar nomor 3. Nah, nomor 3 itu. Agar nantinya dapat menjaga keseimbangan dan tidak mengalami namanya jatuh gitu, seperti itu. Nah, tapi dalam pertandingan atau dalam kejuaraan biasanya orang yang biasanya melakukan lompat itu saat mendarat adalah kakinya posisinya di depan agar nantinya ketika dia jatuh tidak mengenai kaki terlebih dulu tapi menggunakan pantat lebih dulu seperti orang yang sedang duduk seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, lagi Pak, bertanya Pak. Iya, iya, silakan. Itu Pak, gimana Pak cara mengetahui jarak jauhnya Pak? Mengukurnya dari mananya Pak? Apa diukur gitu Pak? Iya. Di Nah, dalam pelaksanaan pertandingan lompat jauh biasanya ada namanya di situ hakim garis. Nah, hakim garis itu biasanya ada salah satu petugas yang membawa alat untuk mengukur jarak yang saat di mana kita jatuh atau terkena pasir pertama kali yang kita sentuh, itulah sebagai titik dari pengukuran. Nah, selanjutnya dilihat dari titik saat jatuh dan juga dilihat juga dari tumpuan awal. Nah, makanya setelah dilakukan adalah namanya pengukuran. Nah, makanya kita tahu jarak yang dilakukan atau di gerakan yang kita dapat, mungkin seperti itu. Ada lagi anak-anak? Ini Pak mau nanya Pak, Iya, silahkan. ada berapa gaya ini Pak untuk lompatannya ini?
Kalau kita ini menggunakan gaya lompat jauh, gaya jongkok. Nah, tapi dalam pertandingan ada namanya gaya namanya gaya gantung di udara, ada namanya apa itu walking di air, apa jalan di udara seperti itu. Tapi kita dalam pembelajaran kita cuman menggunakan lompat jauh gaya jongkok agar nantinya mudah melaksanakannya. Iya. Ada lagi anak-anakku? Baik, Eh, 10 menit lagi. Iya, siap. Selanjutnya di sini ada pembelajaran dari teknik awal yang kita paparkan tadi. Selanjutnya di sini ada teknik penumpuan, teknik melompat, teknik mendarat. Nah, ini yang kita jelaskan tadi, di mana anak-anak berposisinya seperti orang jongkok. Itu teknik mendaratnya. Teknik mendarat seperti ini bisa dilihat. Ya, mendarat dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan atau anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, untuk mengasah 4 teknik lompatan jauh di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, menentukan jarak ancang-ancang, menentukan irama lari awalan, dan mengasah mencoba beragam teknik tolakan, melayang, juga saat mendarat. Oke, dari keseluruhan itu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita akan melaksanakan praktek lompat jauh, di mana nantinya kita ajarkan bersama-sama dengan sambil bermain. Nah, di mana permainan itu nantinya kita lihat dari materi apa yang kita laksanakan. Misalkan dari materi lompat jauh itu untuk lari. Nanti kita akan bermain seperti hitam hijau dan seperti lomba untuk kecepatan lari, mungkin seperti itu. Nah, dalam hal ini diharapkan nantinya anak-anak sebelum kita melakukan pembelajaran praktek minggu depan, Bapak harapkan lebih dahulu sarapan agar badan kita tidak loyo dan tidak mudah capek. Nah, dalam pembelajaran ini juga, dalam hal ini juga, Bapak mengharapkan nantinya dalam pembelajaran ini agar nantinya tercapainya kebugaran yang didapat. Ya, sebelum ini adakah yang ingin ditanyakan anak-anakku? Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Dengan dipimpin ketua kelas. Silahkan ketua kelas Abdurrahman pimpin doanya. Oke, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, dan terima kasih atas perhatiannya anakku, Bapak Wan Hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.